Gadis ini adalah Phoenix Spencer. Dia adalah gadis yang ceria, kreatif, dan disukai banyak orang. Tapi pada November 2024, dia ditemukan tewas dengan cara yang sangat mengerikan. East Kilbride adalah sebuah kota kecil di Skotlandia yang terkenal tenang, aman, tidak terlalu sepi, dan juga tidak terlalu ramai. Kota ini memiliki banyak ruang hijau, taman, dan perumahan keluarga. Dan pada tahun 2002, pasangan muda ini memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen kecil yang ada di East Kilbride. Phoenix Spencer Horn adalah seorang gadis berusia 21 tahun saat itu. Dia lahir di tahun 2003 dan merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Dia dikenal sebagai wanita yang suka menolong, penuh kasih sayang, riang, ceria, dan pekerja keras. Phoenix saat itu bekerja di sebuah kafe lokal dan juga bekerja sebagai waitress di sebuah hotel. Pada tahun 2022, Phoenix bertemu dengan seorang pria bernama Ewan Medven, berusia 27 tahun di sebuah pesta keluarga. Di sana mereka kenalan. Dan mereka yang awalnya berkomunikasi dengan biasa saja, seiring berjalannya waktu mulai jatuh hati satu sama lain dan menjalin hubungan. Meskipun beda usianya terpaut 6 tahun, tapi hubungan mereka berjalan dengan baik. Mereka sering memposting kebersamaan mereka yang penuh kebahagiaan di sosmed. Dan di tahun 2024, hubungan mereka itu sudah terjalin sekitar 2 tahunan. Ewan Medven adalah pria pendiam yang bekerja sebagai tukang pos. Awalnya Ewan ini dikenal sebagai pria yang lembut, perhatian, dan pendiam. Sebenarnya hubungan Phoenix dan Ewan awalnya baik-baik saja. Mereka selalu terlihat bahagia. Bahkan Phoenix menganggap Ewan sebagai belahan jiwanya. Bersama Ewan, dia merasa hidupnya menjadi lebih indah dan sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai mengalami pasang surut. Sifat dan sikap Ewan juga mulai berubah perlahan-lahan. Moodnya gampang berubah. Dia juga mudah marah. Dia ingin mengontrol. Dan hal itu mulai menyebabkan ada ketidaknyamanan dalam hubungan mereka. Bahkan Phoenix juga sempat memberitahu temannya kalau hubungannya dengan Ewan sudah tidak seindah dulu, sudah tidak berjalan dengan baik. Tapi karena Phoenix adalah wanita yang sangat baik dan pengertian, dia seringkali memaafkan perlakuan Ewan padanya dan selalu memberinya kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Pada 16 November 2024, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Phoenix pulang ke rumahnya, menemui pacarnya. Mereka lalu makan malam bersama di depan TV. Pada pukul 21:37 malam, Phoenix sempat mengirim pesan pada ibunya dan mengatakan kalau dia dan Ewan sedang makan malam. Sayangnya pesan itu akan menjadi pesan terakhir yang benar-benar dikirim oleh putrinya padanya. Sekitar pukul 12 malam lewat, tetangga yang tinggal di bawah flat Ewan dan Phoenix mendengar suara yang sangat keras dan juga terdengar ada suara langkah kaki tergesa-gesa dari flat Ewan dan Phoenix. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di flat tersebut. Yang pasti setelah malam itu, Phoenix tidak akan pernah terlihat lagi. Keesokan paginya, ibu Phoenix mengirimi Phoenix pesan yang menanyakan apakah dia baik-baik saja. Tapi Phoenix tidak langsung membalas pesan ibunya saat itu. Hingga beberapa saat kemudian, barulah balasan Phoenix masuk. Dan dia mengatakan seperti ini pada ibunya. "Maaf, saya baru bangun tidur." Pesan itu singkat dan membuat ibu Phoenix merasa aneh karena gaya pesannya itu tidak seperti kebiasaan putrinya saat mengiriminya pesan. Pada hari itu, ibu Phoenix juga sempat berkomunikasi dengan Ewan, di mana Ewan mengatakan kalau tadi malam mereka berdua mabuk dan Phoenix masih tidur. Meskipun ibu Phoenix merasa aneh saat itu, tapi dia tetap coba berpikiran positif. Dia berpikir putrinya butuh waktu untuk menghilangkan rasa mabuknya. Dan hari itu pun berlalu, tanpa kecurigaan. Keesokan paginya, pada tanggal 18 November 2024, Phoenix tidak masuk bekerja. Dan itu tanpa pemberitahuan apapun sebelumnya. Rekan kerjanya merasa aneh, karena itu tidak seperti kebiasaan Phoenix.
tidak masuk kerja tanpa memberikan info. Rekan kerjanya lalu menelpon ibu Phoenix dan memberitahukan hal itu. Karena menjadi semakin cemas tentang keadaan putrinya, keluarga Phoenix lalu menelpon pihak berwajib dan menjelaskan yang terjadi terkait Phoenix. Dan mereka ingin pihak berwajib untuk mengeceknya. Pada sore hari di tanggal yang sama, polisi pergi ke apartemen Phoenix untuk mengecek keadaannya. Di saat mereka mengetuk pintu, pintu dibuka oleh Yuen. Saat itu, Yuen terlihat tenang dan diam. Polisi lalu menjelaskan kenapa mereka ke apartemennya. Dan tanpa ragu, Yuen mempersilahkan para polisi masuk. Nah, di sini polisi akan melihat hal yang sangat mengerikan. Dan Phoenix dipastikan telah tiada setelah penemuan ini. Karena ketika polisi masuk ke apartemen Yuen, mereka melihat tubuh tergeletak di ruangan dengan kepala yang telah terpisah. Ketika polisi mendekat, terlihat dengan jelas kalau ada upaya untuk memisah bagian tubuh yang lain. Ditemukan juga 2 benda tajam bernoda merah di sekitarnya. Dan dari pemeriksaan di apartemen itu, juga ditemukan pisau bernoda merah di kamar tidur. Polisi lalu bertanya pada Yuen, "Kenapa kamu melakukan itu?" Saat itu Yuen bilang ke polisi, kalau dia tidak bisa tinggal di apartemennya dengan Phoenix yang masih utuh. Jadi dia memisahnya. Menurut saya, dia memisahnya agar bisa dibawa ke tempat lain, agar kejahatannya tidak diketahui. Dengan hal mengerikan yang telah dia lakukan ke pacarnya, Yuen ini masih bisa terlihat tenang dan tidak gugup sama sekali ketika menjelaskan hal itu ke polisi. Dan karena penemuan mengerikan tersebut, Yuen resmi ditahan pada hari itu juga. Dari hasil otopsi, Phoenix diketahui mengalami 20 luka tikaman, dan salah satu luka itu ada di bagian dada yang menjadi penyebab hidupnya berakhir. Penyelidikan dan pemeriksaan kemudian dilakukan oleh pihak berwajib. Semua bukti-bukti dikumpulkan. Tetangga-tetangga di sekitar apartemen Yuen juga diwawancarai. Keluarga Phoenix juga diberitahu tentang apa yang menimpa putri mereka, dan mereka sangat terpukul mendengar hal itu. Dari pengakuan Yuen, katanya dia juga menghubungi layanan darurat pada tanggal 18 November 2024, dan dia sudah melaporkan apa yang telah terjadi. Dia juga mengaku tidak ingat dengan apa yang telah dia lakukan, dengan alasan karena saat itu dia berada di bawah pengaruh zat terlarang. Meskipun Yuen mengatakan kalau saat itu dia berada di bawah pengaruh zat terlarang, tapi polisi tetap tidak percaya. Polisi yakin dia melakukannya secara sadar, karena dia diketahui berpura-pura menjadi Phoenix ketika berkomunikasi dengan ibu Phoenix setelah Phoenix tiada. Dan itu menunjukkan kalau dia melakukannya secara sadar dan tidak menyesal melakukan kejahatan itu. Berdasar atas semua bukti-bukti yang ditemukan dan pengakuannya sendiri, Yuen Medven didakwa dengan dakwaan penghilangan nyawa terhadap Phoenix Spencer. Dan dia juga didakwa atas upaya untuk menghalangi jalannya keadilan. Sebenarnya apa yang terjadi pada malam itu? Kenapa Yuen tega mengakhiri wanita yang dia sayangi? Seperti apa kronologinya? Dan apa motifnya? Pada malam hari di tanggal 16 November 2024, ketika Phoenix bekerja, Yuen mengirimi Phoenix pesan, dan dia mengatakan kalau dia merasa kesepian. Phoenix bekerja shift malam. Phoenix membalas pesannya dengan meminta maaf pada pacarnya. Setelah Phoenix pulang ke rumah, mereka memesan makanan dan makan malam bersama di depan TV. Malam itu berlalu seperti biasa. Tidak ada pertengkaran atau konflik di antara mereka berdua. Tapi di saat tengah malam, Yuen tiba-tiba menyerang Phoenix. Dia menekan leher Phoenix dengan kedua tangannya, lalu melukainya dengan benda tajam sebanyak 20 kali. Sekitar 10 luka ada di bagian wajah, dan 1 luka di dada yang menyebabkan Phoenix tiada. Setelah itu, dia membawanya ke kamar mandi, memisah kepalanya, dan mencoba memisah bagian tubuh yang lain, dengan niat untuk menyembunyikan kejahatannya. Setelah Phoenix diakhiri, selama 2 hari, Yuen ini menggunakan HP Phoenix. Dia mengakses situs dewasa sekitar 170 kali dalam 2 hari. Dia memesan zat terlarang,
Dia juga menggunakan mobil Phoenix di akhir pekan. Dia juga mengirim pesan kepada ibu Phoenix, berpura-pura sebagai Phoenix seolah-olah Phoenix masih hidup dan baik-baik saja. Dan pada 18 November 2024, dia menelpon 999 untuk mengakui kejahatannya. Dan pada hari itu juga polisi menemukan jasad Phoenix di lorong flatnya. Di persidangan yang dilaksanakan pada 17 Juni 2025, Yuan Matt-Wen mengaku bersalah atas dakwaan penghilangan nyawa dan upaya untuk menghalangi jalannya keadilan. Bersumber dari apa yang saya baca, motif Yuan melakukan kejahatan itu pada Phoenix tidak jelas. Karena Yuan menyalahkan efek zat terlarang yang dia gunakan sebelum kejadian. Dia bilang dia berada di bawah pengaruh zat terlarang. Dia tidak tahu dan tidak ingat kenapa dia melakukannya. Tapi pengakuannya itu tidak akan meringankan hukumannya, karena tindakannya dinilai terencana. Karena setelah dia melakukan kejahatan tersebut, dia menutupi kejahatannya selama 2 hari. Dia tidak menelpon layanan darurat selama 2 hari. Dan dia mengirim pesan kepada ibu korban, seolah-olah putrinya masih hidup. Dan itu memperlihatkan kesadaran yang utuh. Pada tanggal 14 Juli 2025, Yuan Matt-Wen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 23 tahun hukumannya. Hakim saat itu memberikan pernyataan kalau Yuan Matt-Wen telah mengkhianati kepercayaan Phoenix dan melakukan kejahatan dengan kekejaman yang luar biasa. Dia bilang cara Yuan memperlakukan wanita muda yang tidak bersalah ini setelah kematiannya membuat keluarganya tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Menurutnya, hukuman yang dijatuhkan pada Yuan Matt-Wen merupakan satu-satunya yang bisa diberikan untuk kejahatannya yang dahsyat.